ada anak kecil tuh lewat, larinya kenceng banget kan. Nggak lewat awalnya. Yang kamu cerita sama aku tuh dia duduk di sela-sela pintu. Enggak, dia tuh dari dapur dulu. Oh, dari dapur dulu dapur ya. Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Он идет, он уже близко. Dia dari dapur dulu terus dia lari ke kamar Kak Tanti terus duduk. Dia ngeliatin aku tuh duduknya tuh kayak orang giniin ini gitu loh. Gitu, megang dengkul, nekuk dengkul iya. Gitu kan. Terus ngeliatin aku terus kayak gitu senyum gitu. Matanya merah. Terus pas aku udah mulai ketakutan, dia lari lagi dong ke dapur. Udah gitu tuh kakinya tuh kayak panjang banget, larinya tuh ngeplek ke kayak jinjit gitu ya. Jinjit terus kayak plak gitu. Sampai jadi, ke punggung. Sampai ke punggung gitu tumitnya dia. Cepet banget kayak gitu. Udah habis itu udah langsung udah enggak berani lagi, udah langsung keluar aja deh. Pokoknya nangis di luar ya, Kak. Bukan nangis lagi, udah kejar, udah gemeteran tuh, udah kayak ya Allah cepetan kayak ini yang sholat lama banget, dia ngikutin apaan sih kan gitu ya. Ya Allah udah gitu sampai ngeliat rumah, mau ditinggal rumahnya kebuka tuh ada HP Sarip, ada HP gue, ada HP-nya si Bowo juga. Ini gimana ya, gue balik lagi, gue takut lagi ya kan. Akhirnya dia pulang tuh berdua dari musola. Kata dia, kamu kenapa gitu kan, kok nangis sih? Nggak apa-apa, udah buruan, ayo buruan gitu kan. Kenapa sih? Udah nggak apa-apa, nggak berani cerita tuh di situ kan. Akhirnya kamu duluan ke Akhirnya mobil. katanya si Sarip, udah wo anterin bini lu dulu ke mobil sana gitu kan. Dalam hati gue, ya Allah, gue dianterin ke mobil, gue sendiri juga ini sama aja kan. Gue sendiri terus itu dia bolak-balik tuh ngambilin barang kan. Nah abis itu pas udah barang semua naik, kita dianterin ya sama Sarip ya, baru pas sampai di jalan baru cerita kalau kejadiannya tuh seperti itu. Nah pas gue cerita, kamu sama Sarip juga ngerasain hal yang sama ya, waktu baru masuk rumah tuh jadi bener-bener di antara nih pintu teras depan sama dalam rumah nih, aku baru ngelewatin garis pintu tuh merinding langsung. Iya, soalnya waktu aku hamil juga kan, kayaknya tuh dulu Kak Tanti merinding juga sekarang. Kayaknya tuh Kak Tanti tuh sering pernah ngomong gini, Dek, tadi kamu keluar ya gitu kan. Kayaknya enggak deh, orang aku di depan mulu ya kan. Terus siapa dong yang keluar? Sering banget kayak gitu, ibu juga sering ngomong kayak gitu kan. Sering ada yang bolak-balik lah ya. Benar, sering ada yang bolak-balik. Dulu kan juga kamu ngerasain kayak gitu kan. Maksudnya sering banget tuh ada yang masuk sekelebatan ke kamar kamu gitu kan. Iya, bahkan waktu aku masih kecil, waktu itu kan aku tinggal di sana udah 20 tahun lebih lah ya. Jadi waktu aku masih kecil, lagi rame-rame deh ibu-ibu tuh di depan kan. Aku lagi disuapin sama ibu, aku masih kecil. Sore tuh. Jadi ibu ngomong gini sama tetangga, aduh si Bowo kemana nih gitu kan. Ngapain pakai masuk segala gitu, masuk ke rumah. Iya. Jadi ibu juga gitu ya. Ibu ngelihat aku lari masuk ke dalam rumah. Padahal kata ibu-ibu itu, Bowo, aku lagi main sama teman-teman aku di depan. Jadi siapa yang masuk ke dalam rumah? Dan dicari di dalam rumah juga kan. Abis ibu ngeliat aku, katanya ibu langsung ke dalam rumah, takut siapa-siapa kan. Karena gak ada orang waktu itu, bapak lagi keluar, gak ada siapa-siapa. Mungkin dia juga kali ya yang iya gitu. Dari mungkin dulu dia itu yang disebut Kayong sama Nindi sama mungkin Nindi, ya. mungkin karena mungkin dari dulu almarhum nenek juga pernah kan, almarhum nenek sering ya nginep di rumah. Jadi waktu itu juga pernah katanya dia itu lihat anak kecil, cewek tapi cewek.
Tapi aku ngeliatnya kayak cowok gitu. Iya nggak tahu dah, kan aku juga nggak bisa bedain jenis kelamin jenis kelamin Saiton gitu kan. Nah, Lihat dari mana? iya. Makanya. Terus juga ada temannya bapak almarhum juga tuh, Pak Bowo. Pak Bowo. Mm-mm. Nah itu juga pernah katanya waktu lagi nginep di rumah, dia ngomong, sialan gue lagi tidur dilangkahin anak kecil. Dia ngomong begitu. Pak Bowo juga ini kan ngerasain yang di Cikarang. Iya. Itu almarhum ya Allah. Itu apa berjasa banget lah buat kita. Sumpah Pak Bowo tuh. Boleh diceritain? Jangan. Jangan lah ya. Menghormati. Ya. Jadi emang di rumah ya mungkin di setiap rumah ada ya, cuman ada yang menampakkan ada yang enggak. Jadi kalau di rumah gue tuh rasanya jelas banget. Kayaknya memang dia sering menampakkan diri kali ya. Soalnya teman-teman aku pernah ada yang ngomong, di depan rumah aku kan ada pohon jambu tuh. Yang pohon jambunya tuh manis banget. Tapi kecil-kecil Tapi ya. kecil-kecil. Padahal kecil-kecil tapi manis banget Iya. gitu loh. Ijo-ijo aja masih manis gitu. Dan selalu berbuah. Nah, itu di situ ada cowok. Kecil. Enggak. Gede. Mukanya berantakan katanya. Aduh, merinding aku. Iya gitu, mukanya berantakan. Aduh, ngeri banget deh. Maksudnya gue tinggal di sana 20 tahun lebih ya, hampir 23 tahunan di sana. Dan gue nggak terlalu ngerasa yang serem banget karena mungkin udah biasa ya. Biasa. Udah biasa dan nggak terlalu mengganggu gua gitu. Tapi ngomong-ngomong aku juga pernah ngelihat setan yang mukanya berantakan. Mau ceritain nggak kejadiannya? Boleh? Sedikit sih. Ya udah. Jadi waktu itu tuh masih tinggal di Jakarta ya, waktu masih kecil tuh. Iya. Itu tuh kejadiannya bulan puasa. Rumah tuh masih ada jendelanya dekat rumah Risman, kan sekarang ditutup ya, samping rumah Risman tuh. Samping rumah Risman. Yang biasa kan sekarang jendela di depan sini, dulu itu sebelah sini yang biasa ditidurin itu. Oh iya. Dulu tuh jendelanya di situ. Kalau misalkan dari rumah Risman juga masih ada jendelanya kelihatan. Iya. Gitu kan. Waktu itu bulan puasa sore-sore, aku tuh ini jalan-jalan tuh ke depan ngabuburit gitu, cuma sampai jembatan doang sih. Iya. Beli lontong, beli macam-macam. Beli takjil lah ya. Nah terus ada emang kebetulan tuh lagi kayak angin gede banget kan. Di hari itu angin tuh lagi gede banget. Nah nggak lama kemudian itu, kamu tahu kan jembatan Kodam? Iya. Jembatan Tahu. Kodam. Di situ tuh ada pohon tuh ambruk, rubuh. Terus dia itu dibanin orang. Satu itu naik motor laki-laki, kedua itu dia mobil, itu katanya isinya pengantin baru. Ya. Baru nikah mungkin dari KUA ya. Oh. Nah, bener-bener baru nikah gitu. Katanya, iya, aduh gue merinding. Nah, terus gak lama kemudian kita tuh habis buka puasa. Hari itu juga. Hari itu juga. Terus aku tuh ke atas sama mama, dulu kan tempat tidur aku tuh masih tinggi ya. Iya. Jadi ya emang depan tuh kelihatan hording masih dibuka karena biar streaming Iya, gitu kan. Di atas tuh. Di atas. Iya. Aku lagi sama mama sama Kak Putri sama anak tuh di situ. Nah, terus aku pertama lihat tuh kayak titik putih aja tapi melayang-melayang Di gitu kan. dalam rumah apa di Enggak, luar? di luar rumah, dari di luar jendela itu. Nah, terus habis itu kok lama-lama jelas ya dia maju gitu kan. Tahu-taunya dia tuh apa? Sepasang pengantin mukanya tuh udah hancur, cuman selebet gitu doang. Tapi nampakin gitu. Mukanya ke kaca. Aku langsung teriak sekenceng-kencengnya sampai mama bingung, sampai semuanya bingung. Kenapa gitu? Itu mah ada setan pengantin gitu. Mungkin mama ini kali ya masih inget banget tuh kalau misalkan kamu tanya soal setan pengantin tuh, mama kayaknya paling ingat, soalnya itu tuh bener-bener jelas, bener-bener aku kaget, semuanya jadi panik kan. Orang terbangnya tuh kayak gini, set berduaan.
masih pakai baju pengantin tapi mukanya hancur banget gitu. Ya kan? Serem banget. Pokoknya kalau mama ditanya tuh sampai sekarang mungkin masih ingat Kak Putri, Anda pasti semuanya masih ingat. Itu di situ tuh aku ngeliat mukanya hancur. Nah, kedua, kamu tahu kan mana belakang kamar mandi nenek yang serem, Oh iya. yang di bawah tangga itu. Iya betul. Aku ngeliat kayak sosok gede hitam, rambut panjang, cuman dia kayak bukan perempuan. Apa tuh kira-kira? Pokoknya gede, tinggi banget. Mungkin ya kata orang-orang sih juga katanya itu. Di situ tuh lama-lama nyamperin aku tuh. Udah abis itu aku jatuh tuh di depan pintu kamar mandinya Risman. Tahu kan pintu kamar mandinya Risman yang belakang? Yang belakang iya. Iya, dia tuh ngejar aku. Dulu kan jadi nggak bisa lewat belakang. Dulu mah nggak bisa lewat belakang. Jadi harus muter rumah nenek, pengen numpang ke kamar mandi. Kayak gitu. Itu tuh padahal kejadiannya bulan puasa loh. Makanya aku tuh sampai bingung sampai sekarang. Katanya kalau misalkan bulan puasa setan pada diikat ya kan. Tapi aku ingat lagi perasaan dulu gue pernah ngeliat setan tapi bulan puasa. Terus apa yang diikat kan kayak gitu ya. Setan itu adalah hawa nafsu mungkin ya. Tafsirannya kayak gitu. Yang diikat itu hawa nafsunya, bukan jin yang diikat gitu. Iya pokoknya di sini tuh benar-benar ngeliat muka hancur, matanya warna merah, gede, tinggi, rambutnya panjang, tapi itu kayak badan cowok. Gimana sih? Oh iya. Tapi ada nggak sih yang pernah ngalamin kayak gitu ya? Ya aku pernah waktu ngelihat di kontrakan kita tuh. Tapi itu kan maksudnya rambutnya panjang sampai iya, itu kan? Panjang sampai bawah. Aku mah enggak, kayak rambut tuh kayak begini, cuma kayak rambut cewek nakal, biasa gitu. Bukan, kayak rambut jabrik orang-orang nakal gimana sih? Kayak Bang Baron kayak gitu. Oh iya. Iya ngerti kan? Okay. Iya kayak gitu, pokoknya ngelancip-lancip belakangnya lah gitu. Itu gede banget. Bibi aku juga pernah di situ juga waktu lagi hamil anaknya. Di belakang digituin juga sama. Dia juga sampai jatuh tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa anaknya. Ternyata rumah kita menyimpan banyak misteri ya. Sebenarnya di mana aja ada. Cuman kalau aku tuh jeleknya itu terlalu perasa ya. Sensitif banget. Iya. Maksudnya kadang yang kagak ada juga kita pikirin nyata jadinya. Kata mama, lu lagian apa aja dipikirin. Kan gitu. Kadang kalau lagi tidur juga takutnya di samping ada apaan. Padahal nggak ada apa-apaan. Kayak gitu. Jadi ya tergantung pola pikir kita juga ya. Iya, kalau kayak begitu. Cuman kalau misalnya kita enjoy aja, mungkin nggak ngerasain kayak yang aku rasain mungkin. Karena aku tuh orangnya sensitif banget gitu. Kalau lagi sendiri pikirannya kemana-mana. Kamu itu bisa dibilang indigo gitu nggak sih? Kayaknya enggak juga sih. Soalnya kalau indigo itu kan pasti dia melihat ya. Dia setiap hari melihat gitu. Nah kalau aku enggak, aku tuh cuman paling kebetulan tapi bisa merasakan gitu. Oh iya. Kalau dia itu ada tapi lama-lama tuh kayak mereka tuh muncul gitu loh. Kayak semakin lama muncul, semakin jelas gitu. Semakin lama semakin diperlihatkan. Ya cuman mungkin aku pernah dengar ya kayak katanya semakin kita takut mereka semakin kuat energinya. Jadi mereka kan mau menampakkan diri ataupun menggerakkan benda gitu ya. Itu kan butuh energi yang banyak. Jadi semakin kita takut, energi kita dikuras. Iya, dan dia makin kuat, makin aku tuh, bisa. Jadi kalau aku tuh ngerasain kayak begitu ya, aku tuh selalu pikir jangan takut. Kalau misalkan aku takut, dia takut, tapi aku semakin takut gitu kan. Ngerti gak sih? Kayak misalkan kayak di kamar mandi gitu, lagi keramas, aku ngebayangin mukanya siapa, dibayangin kan kayak gitu ya. Perasaan kata gue ini nggak ada siapa-siapa. Pas melek mah nggak ngebayangin gitu kan. Tapi pas merem gitu pas kan. Merem ada tuyul, ada kuntilan.
Aduh, pernah gak sih ngerasain kayak begitu? Enggak, aku nggak pernah. Ya aku tuh orangnya kayak gitu. Terus ntar mandi lama bang. Mandinya langsung cepet-cepet kayak gitu. Soalnya kamu tuh mandi tuh butuh ya 2 hari lah ya. Karena lama banget kalau mandi. Enggak juga sih. Cuman kan apa ya? Kalau aku tuh dibilangin orangnya nggak bisa bengong. Nggak Oh bisa iya, nggak boleh bengong. Kalau aku bengong tuh langsung Mikirin biar yang aneh-aneh. kemana-mana gitu kan. Ya, karena mungkin itu karena entah saking kamu takutnya parno atau karena kamu saking sensitifnya gitu Mungkin. sama hal-hal kayak gitu. Iya mungkin. Nah, rencananya aku mau ngundang nih Be, teman Undang siapa? aku namanya Yayu di tempat kerja. Dia tuh Kenapa indigo gitu. Mm-mm. Jadi kalau bawaannya nih ya, kalau ketemu si Yayu nanyanya, lu lihat apa hari ini yuk gitu. Kayak aku dulu berarti kan? Iya. Kayak aku dulu, Ci. Ada apa nih? Ada kesurupan. Ci, coba dilihat. Ci, ya kan? Mungkin Orang-orang nangkep tuyul, gue suruh lihat tuyulnya tuh di dalam botol, coba. Iya. nah, makanya aku pengen ngundang dia. Mm-mm. Nanti kamu ya yang nge-host bareng dia lah. Boleh. Asik. Aku libur dulu di belakang layar dulu. Iya, boleh lah, boleh. Berbagi pengalaman lah ya. kayak gitu. Sharing. Karena Soalnya, aku juga sedikit cerita tentang kamu kan sama dia. Katanya juga ya ada yang mirip-mirip gitu. Karena emang mungkin tingkat sensitivitasnya kamu sama aku hampir sama. enggak, kamu sama aku beda. Kamu sama dia hampir sama. Iya, maksudnya kayak gitu. Oke, untuk episode kali ini segini dulu ya. Udah 30 menit, mungkin akan jadi 2 part. Oke. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah mau dengerin. Selamat malam. Selamat malam. Selamat melihat mereka yang seharusnya tidak terlihat. Terima kasih.